Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami guna untuk memenuhi ujian tengah semester genap, mata kuliah Kebijakan Publik, dosen pengampu Ibu Hana Afifah, SSI MM. Semester 4, Prodi Manajemen Pagi 2019, Universitas Nahdlatul Ulama, Purwokerto. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Etza Nur Tamarantias, NIM 2019 0208041 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Galuh Nur Arifin sebagai pemateri kedua, lalu ada Nizamuddin Aulia sebagai pemateri ketiga, yang keempat ada Mazhur sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir Sri Mulyani sebagai pemateri kelima. Di sini, kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang analisa kebijakan publik mengenai aturan kegiatan pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan pandemi COVID-19. Sub pokok pembahasan ada 2. Yang pertama yaitu analisa kebijakan tentang kegiatan pengajaran dan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua ada analisa kebijakan tentang kegiatan pengajaran dan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di negara lain. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang apa sih definisi analisa kebijakan itu sendiri. Analisa kebijakan merupakan suatu prosedur berpikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan McCrae, analis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Lebih lanjutnya, menurut Suryadi dan Tilar, menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan masalah kebijakan. Seperti itu. Poin selanjutnya yaitu analisa kebijakan di Indonesia. Prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang digunakan adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Pada awal terselenggaranya, pembelajaran jarak jauh oleh masyarakat dianggap sebagai jenis pendidikan alternatif atau pendidikan kelas kedua yang kalah gengsinya dari pendidikan konvensional yang mengharuskan kehadiran pembelajar. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, pembelajaran jarak jauh diselenggarakan secara online melalui internet. Pembelajaran jarak jauh secara online mendapat apresiasi yang tinggi. Bahkan ada yang menganggap lebih bergengsi dibandingkan pendidikan konvensional yang cenderung kurang memanfaatkan kemajuan teknologi. Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Mas Galuh Nur Arifin. Silahkan. Baik, selanjutnya saya Galuh Nur Arifin akan menjelaskan tentang analisis kebijakan di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah berdampak di sektor pendidikan. Demi mengurangi penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan strategi social distancing, salah satunya dengan menutup sekolah. Kebijakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak adalah dengan menerapkan strategi belajar di rumah dan belajar tatap muka dengan protokol yang sangat ketat. Dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan beberapa kebijakan pembelajaran bagi anak selama pandemi. Kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak pendidikan anak selama pandemi dapat dilihat dalam 2 periode. Pertama, pelaksanaan pendidikan selama pandemi. Yang kedua, pelaksanaan proses pengajaran tahun ajaran baru pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Periode kedua berlangsung juga dalam suasana pandemi, tetapi juga diwarnai dengan wacana penerapan situasi normal
yang baru dan perkembangan penyebaran COVID-19. Selanjutnya, dampak pendidikan selama COVID-19. Di sini ada 2 dampak pendidikan. Yang pertama yaitu pola hidup yang sehat. Pasca penyebaran COVID-19, banyak himbauan dari pemerintah ataupun organisasi masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat seperti memakai masker, mencuci tangan, dan memperbanyak meminum vitamin. Yang kedua adalah pola pendidikan jarak jauh semenjak ada himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar sekolah dan perguruan tinggi menetapkan pembelajaran di rumah selama 2 pekan. Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang belum siap sehingga banyak menggunakan aplikasi media sosial dan juga aplikasi gratis lainnya. Bagi beberapa perguruan tinggi telah menyiapkan atau mempunyai website learning sebagai sehingga kita tidak terlalu kaget dengan adanya instruksi belajar dari rumah ataupun konsep pendidikan jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu ada analisa kebijakan di negara lain. Analisa pendidikan di negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang cukup care sama pendidikan. Persaingannya ketat, murid-murid bakalan berlomba-lomba untuk dapat nilai bagus ujian masuk kampus. Bayangin coba, ujian masuk kampus di sana itu kayak ujian 8 jam penuh, dan bagi mereka ujian ini tuh semacam momen yang krusial banget karena berpengaruh besar ke masa depan orang-orang Korea. Berhubung situasi saat ini sedang pandemi corona, ujian pun diundur sampai bulan Desember. Bahkan ada 440.000 murid yang bersaing untuk nentuin masa depan mereka. Kampus-kampus kayak Universitas Yonsei akhirnya bikin pembelajaran jarak jauh kayak rekaman video, live telektur sampai 28 Maret kemarin. Di Incheon, kota dekat Seoul, 66 sekolah juga terpaksa ditutup kembali karena ada murid yang terjangkit virus corona. Jadi posisi Korea Selatan sekarang masih mencari waktu dan situasi yang pas untuk membuka sekolahnya lagi, karena dia nggak mau membuka sekolah ini malah jadi penyebab meningkatnya kasus COVID-19. Yang selanjutnya yaitu ada analisa pendidikan di Eropa. Pada 18 Mei lalu, berbagai menteri pendidikan dari Eropa mengadakan perbincangan mengenai pembukaan sekolah kembali. Pada masa itu, 22 negara sudah mengembalikan murid ke sekolah selama beberapa minggu. Kebanyakan 17 negara baru mengembalikan anak TK, SD, sampai SMP yang sudah kelas-kelas akhir. Setelah pembukaan ini, ternyata nggak terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang secara signifikan. Meskipun nggak bisa dimungkiri juga, Israel dan Prancis pun ada klaster baru yang didapat dari lingkungan sekolah gara-gara dibuka sekolah lagi. Tapi skalanya masih kecil dan bisa diperkirakan. Jean-Michel Blanquer, Menteri Pendidikan Prancis, bilang kalau saat ini ada 70.000 orang yang masih mengikuti kelas online. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ada 500.000 murid baru yang terancam DO. Kemungkinan ini yang bikin menteri lumayan konkret untuk mempertimbangkan buka sekolah kembali. Meskipun tentu saja dengan melihat zona atau daerah yang aman dari COVID-19 dan mengikuti peraturan yang sangat ketat. Sekolah di La Grande Corée dan Vaudreuil misalnya, murid-murid harus mengenakan masker dan face shield selama berkegiatan. Di beberapa sekolah kanak-kanak, lapangannya ada tanda kapur melakukan social distancing.
Yang selanjutnya ada analisa pendidikan di Amerika Serikat. Pertama, di 28 negara bagian ada sekitar 48% murid ke-12 yang tidak dikasih instruksi untuk pembelajaran jarak jauh, yang hasilnya mereka pasrah sambil menunggu sekolah dibuka kembali. Kedua, dari kategori para pembelajar online di sana, MC Kisney dan company membaginya menjadi tiga kategori. Yang pertama, murid yang disebut dengan quality remote learning, yaitu tipikal murid yang bisa beradaptasi, enjoy, mempunyai akses dan bisa menangkap materi pembelajaran online dengan baik. Kemudian, murid yang semakin lama ngejalinin mereka akan merasa capek dan susah untuk menangkap materi atau low quality. Kemudian yang ketiga, murid yang tidak dapat instruksi sama sekali dari lembaga pendidikan, mereka disebut dengan murid rentan dropout. Analisa pendidikan di Malaysia. Menurut Menteri Senior dan Pendidik di Malaysia, Muhammad Razi mengatakan, kementeriannya telah mengidentifikasi 3 model operasi agar sekolah dibuka kembali sepenuhnya. Model pertama yakni 1 sesi dengan catatan dapat menjaga jarak sosial yang aman. Kemudian yang kedua, sesi ganda diperuntukkan untuk sekolah yang tidak dapat menampung semua siswa dalam 1 sesi. Dan model yang ketiga adalah model rotasi, yaitu model untuk sekolah yang tidak memiliki cukup ruang untuk mengakomodasi semua siswa dalam 2 sesi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Analisa pendidikan di Thailand. Thailand membatasi jumlah kehadiran siswa di sekolah di Bangkok demi menjaga jarak fisik di tengah pandemi COVID-19 pada awal Juli mendatang. Juru bicara Bangkok Metropolitan atau Administrasi BMA atau Pangasuran Kiamuang mengatakan bahwa semester baru itu setiap sekolah hanya dapat menghadiri maksimal 400 siswa per hari atau 20 orang per kelas. BMA yang membawa 437 sekolah di Bangkok mengklarifikasi sekolah menjadi 3 macam, kecil, sedang, dan besar. Sekolah kecil dengan siswa kurang lebih 400 akan dibuka seperti biasa dengan kapasitas kelas maksimal 20 orang per kelas. Sementara sekolah menengah dengan jumlah 400 sampai 800 siswa diminta untuk membagi murid menjadi 2 kelompok yang hadir di sekolah secara bergantian. Siswa yang belajar di rumah akan mengikuti pembelajaran jarak jauh atau lewat daring atau mengikuti pelajaran yang disiarkan oleh negara. Sistem pembelajaran jarak jauh bukanlah sistem yang baru di dunia pendidikan. Terlebih lagi pada masa darurat COVID-19 ini, pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu solusi di dunia pendidikan agar memungkinkan terlaksananya pendidikan tanpa bertatap muka langsung di sekolah. Hal ini dilakukan pada saat pemerintah melakukan PSBB, pembatasan penduduk pada suatu wilayah. Sistem pembelajaran jarak jauh adalah salah satu dari sekian banyak modal pembelajaran. Meskipun begitu, sistem pembelajaran jarak jauh masih asing di telinga dikarenakan masih jarangnya lembaga pendidikan yang menerapkan ini sebelum masa pandemi. Karena itu, sistem pembelajaran jarak jauh ini sangat berpengaruh bagi prestasi atau keberhasilan pembelajaran siswa. Peningkatan keberhasilan pembelajaran masih sangat kecil dan tidak efektif, oleh karena itu diharapkan kreativitas guru dalam memberikan pelajaran agar dapat menarik minat belajar siswa sehingga berdampak pada prestasi siswa. Selain itu, sangat dibutuhkan fasilitas yang mendukung oleh pemerintah untuk pelaksanaan jarak jauh. Dengan begitu, pelaksanaan pembelajaran jauh dapat berjalan dengan efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.